Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat ar-rahmah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai pada saat ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan, dan alhamdulillah dalam keadaan lancar, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa sampai hari terakhir, dan semua yang kita lakukan, amalan ibadah-ibadah kita akan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat ar-rahmah yang dirahmati oleh Allah, di bulan puasa ini tentunya kita harus bisa memilih makanan dan minuman yang baik untuk diri kita dan menyehatkan untuk tubuh kita. Makanan yang baik harusnya makanan yang halal, artinya sesuai dengan syariat Islam. Seorang muslim dalam memilih makanan harus memenuhi dua syarat, seperti yang tertuang dalam firman Allah yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan thayyib yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesuai dengan firman Allah ini, ada dua syarat kriteria dalam Al-Quran. Yang pertama, halal, artinya sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, thayyib, baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan bagi tubuh kita. Makanan yang halal tapi tidak diridhoi, misalnya seorang penderita diabetes yang tidak boleh mengkonsumsi gula. Gula adalah makanan yang halal, tapi bagi penderita diabetes tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi gula. Untuk itu, gula bagi penderita diabetes maka hukumnya haram karena merugikan dirinya sendiri. Adapun makanan dan minuman yang halal meliputi tiga kriteria. Yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zatnya. Makanan itu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makanan kemasan, biasanya akan ada label halalnya. Yang kedua, halal dari segi mendapatkannya. Yang pertama, lewat jual beli. Yang kedua, lewat bekerja. Yang ketiga, dari harta warisan. Dan yang keempat, dari hadiah. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, halal dari segi pengolahannya. Yang pertama, untuk binatang ternak disembelih menggunakan asma Allah. Yang kedua, tidak tercampur dengan zat-zat yang haram, misalnya menggunakan minyak babi. Makanan halal menurut wujudnya, yang pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan jijik. Yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudarat. Sahabat ar-rahmah yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud makanan haram adalah yang pertama, semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Al-Quran. Misalnya darah, bangkai, daging babi, daging yang disembelih tidak atas nama Allah, dan daging yang digunakan untuk sembahan berhala. Yang kedua, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya. Kemudian yang ketiga, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan. Yang keempat, makanan yang didapatkan dengan cara yang tidak halal, misalnya dari hasil uang korupsi, mencuri, merampok, dan sebagainya. Adapun minuman yang halal meliputi yang pertama, tidak memabukkan. Yang kedua, tidak mendatangkan mudarat.
bagi yang mengkonsumsinya. Kemudian yang ketiga, tidak bernajis. Yang keempat, didapatkan dengan cara yang halal. Adapun ketentuan minuman yang haram, yang pertama memabukkan. Yang kedua, minuman yang berasal dari benda najis atau terkena najis. Yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara yang batil atau tidak halal. Sahabat Ar-Rahmah yang diberkati oleh Allah, adapun manfaat dari mengkonsumsi makanan yang halal, yang pertama adalah mendapatkan ridho dari Allah. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah, dan yang ketiga, terjaga kesehatannya. Akibat buruk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, yang pertama, amalnya tidak diterima dan doanya tidak dikabulkan. Yang kedua, akhlaknya dan jiwanya terganggu. Yang ketiga, mengganggu kesehatannya. Dan yang keempat, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga berguna untuk semuanya, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Bila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.